Baik, kami dari kelompok Tripmatch akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis proposal trip lokal. Nah, untuk latar belakang masalahnya itu adalah pariwisata lokal Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar, namun banyak destinasi unik yang belum banyak diketahui atau terdokumentasi. Nah, banyak wisatawan, terutama generasi muda, mencari pengalaman perjalanan yang lebih pribadi dan autentik. Tetapi mereka kesulitan karena kurangnya informasi yang lengkap dan mudah diakses. Saat ini belum ada platform digital yang menggabungkan berbagai layanan wisata secara khusus, sehingga perencanaan perjalanan terasa rumit. Nah, meskipun data BPS menunjukkan adanya peningkatan jumlah wisatawan domestik, kunjungan belum merata ke seluruh daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya solusi digital yang bisa mempermudah wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, untuk solusi yang ditawarkan adalah Trip Lokal. Trip Lokal ini adalah sebuah platform digital yang berbasis aplikasi mobile dan website yang dirancang khusus untuk wisatawan domestik Indonesia. Trip Lokal hadir sebagai solusi menyeluruh dalam merencanakan, memesan, dan menikmati perjalanan wisata lokal secara autentik, mudah, dan pastinya terjangkau. Selanjutnya bagian deskripsi layanan. Jadi, Trip Lokal ini adalah platform digital berbasis aplikasi mobile dan website yang dirancang khusus untuk memudahkan wisatawan domestik Indonesia dalam merencanakan dan menjalani liburan lokal yang lebih praktis, personal, dan tentunya bermakna. Nah, mungkin di antara kita ini pernah mengalami mau liburan, tapi bingung harus mulai dari mana. Nyusun itinerary secara manual itu butuh waktu, belum lagi harus buka banyak tab untuk cari transportasi, penginapan, dan aktivitas wisata. Belum lagi kalau jalan ramai-ramai, bagi-bagi biaya bisa membuat pusing. Jadi, trip lokal hadir sebagai solusi dari masalah-masalah itu. Lewat layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi, ada beberapa fitur utama yang jadi andalan trip lokal, yang di antaranya ada yang pertama, AI-based Personalized Itinerary, yaitu sistem cerdas yang merekomendasikan destinasi dan aktivitas sesuai minat, durasi, dan anggaran pengguna. Yang kedua ada peta hidden gem interaktif, menampilkan lokasi wisata tersembunyi berdasarkan ulasan komunitas dan keunikan lokal. Yang ketiga ada One Step Travel Platform, yaitu pemesanan transportasi, penginapan, aktivitas wisata, dan oleh-oleh dalam satu aplikasi. Yang keempat ada Marketplace UMKM lokal, yaitu menghubungkan wisatawan dengan produk lokal seperti kuliner khas, kerajinan, dan paket wisata komunitas. Di sini juga menyediakan split bill dan booking terpadu. Jadi buat yang sering jalan-jalan bareng teman atau keluarga, fitur ini memudahkan pembagian biaya perjalanan. Misalnya penginapan, makan, transportasi bisa dibagi otomatis sesuai dengan jumlah orang atau aktivitas yang diikuti. Antarmuka trip lokal dirancang minimalis dan ramah pengguna, usia 18 hingga 35 tahun, dengan fitur utama seperti perencanaan perjalanan otomatis, katalog oleh-oleh digital, dan peta destinasi unik yang membuat wisata lebih autentik dan memperdaya ekonomi lokal. Selain itu, secara keseluruhan, trip lokal ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berwisata, sekaligus membantu pelaku wisata lokal agar lebih terhubung dengan wisatawan. Jadi bukan hanya memanjakan pengguna, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai target pasar dan user persona dari trip lokal. Jadi, trip lokal secara khusus menyasar wisatawan domestik Indonesia, terutama generasi muda usia 18-35 tahun. Ini termasuk mahasiswa, pekerja muda, freelancer, hingga keluarga kecil yang suka liburan praktis tapi tetap berkesan.
Kenapa segmen ini? Karena mereka punya beberapa karakteristik utama seperti aktif di media sosial, senang eksplorasi hal baru, cenderung menyukai destinasi anti-mainstream atau hidden gem, dan lebih nyaman menggunakan platform digital dalam merencanakan perjalanan. Secara umum, segmentasi pasarnya terbagi menjadi empat kelompok besar. Yang pertama ada milenial dan Gen Z. Mereka biasanya suka yang praktis, cepat, dan bisa dibagikan ke media sosial. Liburan bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga soal pengalaman unik yang diabadikan. Nah, fitur seperti trip planner dan hidden gem itu sangat cocok untuk segmen ini. Yang kedua ada keluarga dan rombongan. Biasanya mereka sangat ingin liburan yang hemat, efisien, dan gak ribet. Nah, fitur split bill, rekomendasi penginapan, dan aktivitas kelompok jadi solusi buat mereka. Yang ketiga ada solo traveler dan backpacker. Ini tipe pengguna yang sering pergi sendiri, fleksibel, dan budget conscious. Mereka butuh referensi tempat unik, itinerary yang jelas, dan layanan yang bisa mereka kelola sendiri. Yang terakhir ada traveler sibuk. Biasanya ini pekerja atau orang yang nggak punya banyak waktu untuk riset destinasi. Maka fitur itinerary otomatis dan pemesanan terintegrasi jadi sangat membantu. Nah, untuk memperjelas karakteristik pengguna utama, kami juga membuat contoh user persona. Di sini kami menggunakan user persona dari Aldi. Aldi adalah seorang freelancer desain grafis yang tinggal di Bandung. Umurnya 27 tahun dan penghasilannya sekitar 4 hingga 6 juta rupiah per bulan. Aldi ini mempunyai karakter yang cukup umum di kalangan anak muda zaman sekarang, yaitu inovatif, spontan, dan independen. Sebagai seorang freelancer, dia seringkali bekerja dari mana saja, dan karena itu dia suka melakukan perjalanan secara spontan, terutama saat akhir pekan. Tujuan wisatanya bukan cuma untuk refreshing, tapi juga untuk mencari inspirasi desain dan memperluas jejaring sosialnya. Aldi ini mewakili segmen pengguna yang sangat potensial bagi trip lokal karena dia punya kebutuhan liburan yang fleksibel dan cepat. Tapi tetap ingin mendapatkan pengalaman yang estetik dan unik. Namun Aldi juga menghadapi beberapa masalah yang cukup umum. Yang pertama ada dia sering kesulitan menyusun itinerary yang sesuai dengan waktu dan budget. Yang kedua, dia takut informasi destinasi nggak sesuai kenyataan. Mungkin karena foto di internet terlalu bagus, tapi kenyataannya biasa saja. Dan yang terakhir, kalau dia bepergian bareng teman, urusan patungan biaya sering bikin ribet. Karena itu, harapan Aldi terhadap trip lokal sangat jelas, yaitu dia ingin bisa booking semua kebutuhan perjalanan dalam satu aplikasi mulai dari transportasi, penginapan, sampai aktivitas. Yang kedua, dia juga butuh itinerary otomatis yang bisa disesuaikan dengan jadwal preferensinya. Dan yang penting, dia pengen ada rekomendasi hidden gem, tempat-tempat unik yang belum banyak diketahui orang. Singkatnya, Aldi ini adalah contoh pengguna yang membutuhkan platform yang cepat, simple, tapi tetap memberikan pengalaman liburan yang personal dan estetik. Dan disinilah trip lokal berperan, menjawab semua kebutuhan dalam satu ekosistem digital. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat tentang ringkasan keuangan dari startup trip lokal. Dalam tahap awal pengembangan, trip lokal membutuhkan modal awal sebesar 104.500.000. Dana ini digunakan untuk beberapa kebutuhan utama, antara lain pengembangan aplikasi berbasis Flutter dan back-end system. Yang kedua ada infrastruktur teknologi seperti server dan API. Yang ketiga ada biaya promosi digital awal termasuk iklan di media sosial dan kolaborasi influencer. Yang keempat ada biaya operasional tim selama 3 bulan pertama. Yang terakhir serta legalitas dan kontingensi untuk hal-hal tidak terduga. Dari sisi pendapatan, trip lokal menargetkan bisa mencapai pendapatan sekitar 480 juta dalam tahun pertama.
Sumber pendapatannya berasal dari 3 jalur utama, yaitu ada komisi transaksi, dari pemesanan penginapan aktivitas lokal hingga oleh-oleh digital dan dilakukan pengguna di aplikasi, yang sekitar 120 juta. Yang kedua ada langganan fitur premium, misalnya untuk itinerary AI, tingkat lanjut atau rekomendasi eksklusif, ini sekitar 60 juta. Yang ketiga ada iklan dan promosi mitra lokal. Mitra UMKM atau penginapan bisa membayar agar tampil di posisi strategis aplikasi. Di sini mendapat penghasilan sekitar 300 juta. Sehingga total dari proyeksi pendapatan tahun pertama startup trip lokal ada sekitar 480 juta. Sementara untuk biaya operasional tahunan, totalnya diproyeksikan sebesar 380 juta. Ini sudah mencakup gaji tim, server, biaya promosi lanjutan, kegiatan komunitas, dan program loyalitas pelanggan. Nah, berdasarkan semua ini, kami juga menghitung titik impas atau break-even point atau BIP, yang hasilnya trip lokal akan mulai balik modal jika mampu mencapai sekitar 3.167 transaksi per bulan. Target ini dianggap realistis karena pada awalnya kami fokus di 3 kota wisata unggulan yang memang memiliki potensi pasar yang tinggi. Jadi secara umum, model keuangan trip lokal dirancang efisien dan berkelanjutan, dengan pendapatan yang terdiversifikasi biaya, yang terukur, serta strategi pertumbuhan yang didukung teknologi dan kolaborasi lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil validasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap sistem trip lokal untuk mengetahui fitur mana saja yang perlu disempurnakan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Yang pertama, ada penyempurnaan fitur itinerary otomatis berdasarkan tema perjalanan. Awalnya, itinerary hanya disusun berdasarkan jarak dan waktu tanpa mempertimbangkan minat pengguna. Setelah divalidasi, pengguna ternyata lebih menyukai itinerary berdasarkan tema seperti alam, budaya atau kuliner, serta estimasi waktu kunjungan. Maka dari itu, kami menambahkan opsi tema dan durasi kegiatan agar perencanaannya lebih personal dan realistis. Yang kedua, ada penambahan fitur ulasan dan rating pada hidden gem. Nah, yang sebelumnya informasi hidden gem hanya berupa lokasi dan deskripsi, tapi hasil validasi menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan ulasan dan testimoni untuk meningkatkan kepercayaan. Maka, ditambahkanlah sistem ulasan, rating bintang, dan fitur unggah foto dari pengguna. Yang ketiga yaitu penyempurnaan sistem split bill. Sebelumnya, fitur split bill hanya membagi biaya secara rata antar anggota. Namun, hasil validasi menunjukkan kebutuhan pembagian biaya yang lebih fleksibel sesuai aktivitas. Maka, kami tingkatkanlah fitur ini agar bisa disesuaikan dengan jenis aktivitas dan nominal tertentu. Baik, selanjutnya yang keempat, itu ada peningkatan fitur toko oleh-oleh digital lokal. Nah, di fitur ini, oleh-oleh sebelumnya hanya menampilkan produk dan harga, tapi dari hasil validasi, pengguna ingin melihat ulasan, foto asli, dan rating produk. Maka, kami tambahkanlah fitur ulasan, galeri foto pembeli, serta sistem rating untuk meningkatkan pengalaman belanja. Dan yang terakhir, itu ada verifikasi mitra dan sistem penilaian layanan. Sebelumnya tidak ada sistem yang membedakan mitra terpercaya dan mitra baru. Dari validasi, pengguna ingin indikator kepercayaan terhadap mitra lokal. Maka, kami tambahkanlah sistem verifikasi dan rating berdasarkan ulasan pengguna sebelumnya. Nah, dari hasil validasi ini, kami menyimpulkan bahwasanya pengguna membutuhkan fitur yang lebih personal, informatif, dan fleksibel. Maka dari itu, berbagai peningkatan penyesuaian dilakukan agar trip lokal dapat memberikan pengalaman wisata digital yang lebih baik dan terpercaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model bisnis, di mana trip lokal ini mengadopsi model pendapatan campuran, ya atau mixed revenue model, yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan usaha sekaligus memberdayakan ekosistem pariwisata lokal melalui teknologi digital. Strategi ini memungkinkan trip lokal akan mendapatkan pemasukan dari berbagai jalur yang saling melengkapi.
ada beberapa sumber pendapatan. Yang pertama dari komisi dari pemasaran wisata dan oleh-oleh. Triplokal ini akan memperoleh pendapatan dan dari komisi setiap transaksi yang dilakukan pengguna melalui platform. Contohnya kayak pemesanan penginapan, aktivitas wisata dan tur budaya dari pemandu lokal, dan pembelian produk oleh-oleh dari UMKM daerah. Komisi ini itu dikenankan kepada mitra berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi. Model ini itu ngemastiin Triplokal akan memperoleh pendapatan setiap kali terjadi aktivitas ekonomi di dalam aplikasi. Yang kedua itu fitur biaya layanan premium untuk fitur tambahan atau fitur premium. Beberapa fitur unggulan yang bersifat opsional akan ditawarkan dalam versi berbayar. Contohnya AI Trip Planner tingkat lanjut dengan penyelesaian kompleks, rekomendasi eksklusif dari travel expert lokal, dan juga notif pintar, dan pembaruan dinamis itinerary. Pengguna yang membutuhkan kenyamanan ekstra atau fleksibilitas lebih tinggi dalam perencanaan perjalanan dapat memilih untuk berlangganan paket premium bulanan atau per perjalanan. Yang juga pemasuk sumber pendapatan ada juga dari iklan dan promosi berbayar. Triplokal ini nyediain ruang promosi dalam aplikasi dan website bagi mitra lokal. Mitra dapat membayar untuk menampilkan profil bisnis mereka di posisi strategi, memunculkan banner atau iklan produk-produk tertentu, dan menawarkan promo khusus yang ditampilkan ke pengguna aktif Triplokal. Model ini itu ngasih keuntungan ganda, membantu promosi mitra lokal, dan juga nambah pemasukan bagi platform. Triplokal ini ngegunain kerangka bisnis model Canvas atau BMC untuk ngegambarin elemen-elemen kunci dalam model bisnisnya. BMC ini tuh terdiri dari 9 blok bangunan utama yang saling berhubungan dan menjelaskan cara Triplokal menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai bisnis di industri pariwisata digital berbasis lokal. Nah, digital business model Canvas dari Triplokal sendiri itu yang blok pertama ada key partner, di mana ini menyangkut tour guide lokal dan komunitas wisata, rental kendaraan dan penginapan lokal, UMKM oleh-oleh lokal dan kuliner, dinas pariwisata dan pemerintah daerah, dan juga penyedia pembayaran digital. Pada key activity itu ada pengembangan dan pembaruan aplikasi, kurasi dan pengelolaan mitra wisata, pemasaran digital dan kampanye konten, manajemen transaksi dan layanan pelanggan, dan juga riset pasar dan feedback evaluasi. Pada value propositions, trip lokal yang autentik dan personal, tour guide lokal yang terintegritas dalam paket, AI trip planner, peta hidden gem dan fitur lokal experience, poin dan reward dari aktivitas wisata, dan toko oleh-oleh digital dan penyewa kendaraan. Pada customer relationship, itu ada layanan pelanggan real time dan after sales, ada sistem rating dan ulasan transparan, ada komunikasi langsung dengan tour guide, dan juga sistem loyalty dan rekomendasi personalisasi. Nah, pada customer segments itu wisatawan lokal atau domestik, keluarga atau rombongan, wisata milenial dan Gen Z, dan juga traveler yang menghindari repot. Pada key research itu platform teknologi, aplikasi dan website, tim pengembang dan IT support, jaringan mitra lokal seperti guide, penginapan dan rental, konten-konten hidden gem dan rekomendasi lokal, serta sistem reward dan loyalitas pengguna. Pada channels itu ada aplikasi mobile di iOS dan Android, ada website resmi trip lokal, ada media sosial dan influencer lokal, dan kemitraan dengan komunitas digital. Pada cost structure itu biaya pengembangan dan operasional teknologi, gaji dan insentif dan tim manajemen, biaya pemasaran dan promosi, komisi dan free mitra lokal, dan juga biaya legalitas, lisensi, dan administrasi. Pada revenue streams itu komisi dari setiap pemesanan tiket paket wisata, penyewaan kendaraan dan penginapan, iklan atau promosi mitra lokal, dan fitur premium dan itinerary custom. Model bisnis trip lokal ini tuh dirancang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan mengandalkan berbagai sumber pendapatan strategis dan struktur biaya yang efisien. Pendekatan ini itu mastiin bahwa trip lokal tetap kompetitif nantinya sebagai platform wisata digital lokal sekaligus mampu memberdayakan pelaku pariwisata daerah. Untuk struktur biaya utamanya itu
untuk menjalankan dan mengembangkan trip lokal diperlukan alokasi biaya yang strategis pada aspek-aspek ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi kayak gaji developer, UI UX designer, biaya framework, pembaruan fitur, dan pengujian perangkat lunak. Ada komponen biaya lainnya, ada server dan infrastruktur teknologi seperti hosting cloud, penyimpanan data, keamanan sistem, API, itinerary, AI. Nah, pada pemasaran dan akuisisi pengguna itu kayak biaya iklan digital, kampanye media sosial, influencer, event peluncuran, dan program reveal. Nah, pada operasional dan manajemen tim itu gaji tim manajemen, customer service, quality assurance, legal, dan administrasi. Pada biaya kemitraan ada dan kegiatan komunitas itu pelatihan mitra UMKM, kunjungan komunitas lokal, kurasi destinasi hidden gem, dan kerjasama stakeholder. Dan terakhir insentif dan loyalty program untuk pengguna, kayak bonus poin, reward, cashback, promo awal pengguna. Nah, kita udah bahas tentang sumber pendapatan. Nah, target pasarnya dari trip lokal ini itu wisatawan lokal, usia 18 sampai 35 tahun, dan juga mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga kecil. Nah, dan juga mitra utama trip lokal itu sendiri itu UMKM daerah, penginapan lokal, dan komunitas wisata. Keunggulan dari trip lokal sendiri itu rencana perjalanan otomatis atau kita sebut biasanya sama AI trip planner. Nah, hidden gem map dan juga aktivitas lokal, dan untuk orang yang mau balik dari wisata kan biasanya beli oleh-oleh. Jadi keunggulan utamanya itu juga toko oleh-oleh digital dalam aplikasi. Baik, pada bagian ini kami akan memaparkan strategi pemasaran yang akan digunakan dalam pengembangan platform trip lokal. Di mana pada strategi pertama, dari sisi promosi digital, kami akan fokus pada distribusi konten hidden gem dan tips wisata lokal melalui kanal digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Short. Selain itu, kami juga akan menjalankan iklan berbayar di Instagram, TikTok, dan Google Ads, serta bekerjasama dengan travel influencer yang punya audiens sesuai segmen pasar kami. Adapun strategi yang kedua, yaitu aktivasi komunitas, di mana untuk memperluas awareness dan keterlibatan pengguna, kami akan aktif mengikuti event kampus dan komunitas traveler. Kami juga akan menjalin kolaborasi strategis dengan UMKM lokal dan dinas pariwisata serta menghadirkan tantangan konten dan kompetisi wisata digital. Dan untuk strategi yang ketiga, yaitu strategi retensi, di mana tidak hanya menjangkau pengguna baru, kami juga punya strategi retensi pengguna seperti sistem poin dan reward bagi pengguna aktif. Rekomendasi personal akan disesuaikan dengan minat pengguna, ditambah fitur notifikasi, promo, dan itinerary otomatis yang responsif. Lalu, untuk strategi yang keempat, yaitu kanal distribusi, di mana trip lokal akan tersedia melalui Google Play Store sebagai aplikasi mobile dan juga dapat diakses melalui website resmi. Media sosial kami juga akan dimanfaatkan sebagai kanal edukasi dan engagement dengan pengguna. Nah, dengan kombinasi strategi ini, kami berharap trip lokal tidak hanya dikenal luas, tapi juga bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pengguna serta mendukung pertumbuhan ekosistem pada pariwisata lokal. Baik, selanjutnya itu merupakan rencana operasional singkat di mana alur layanannya itu yang pertama login dan eksplorasi. Nah, pengguna akan masuk ke aplikasi trip lokal menggunakan akun mereka sendiri. Setelah login, pengguna dapat menjelajahi berbagai destinasi lokal dan hidden gem yang ditawarkan oleh platform. Yang kedua itu ada perencanaan trip, di mana aplikasi akan menyediakan AI berbasis personalisasi itinerary yang secara otomatis akan merancang rencana perjalanan sesuai dengan minat, waktu, dan anggaran pengguna. Lalu yang ketiga itu adalah pemesanan dan pembayaran. Nah, pengguna dapat melakukan pemesanan untuk penginapan, aktivitas wisata, lalu oleh-oleh dan lainnya melalui satu platform saja, di mana ada juga fitur split bill yang memungkinkan biaya secara fleksibel sesuai aktivitas yang diikuti oleh setiap anggota grup.
Nah, yang terakhir itu ada pelaksanaan dan review, yang dimana setiap perjalanan pengguna itu memberikan ulasan serta rating mereka mengenai pengalaman yang mereka lakukan. Dimana ulasan ini membantu meningkatkan kepercayaan pengguna lain terhadap mitra lokal dan tempat-tempat yang direkomendasikan. Selanjutnya itu adalah ringkasan keuangannya. Yang pertama, estimasi modal awal, di mana total modal awal yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi ini, baik itu pengembangan aplikasinya maupun server maupun promosi dan legalitas itu 104.500.000. Dan proyeksi pendapatannya per tahun, pada tahun pertama komisi transaksinya itu 120 juta didapat dari komisi atas pemesanan wisata dan oleh-oleh. Lalu pada fitur premium didapat 60 juta dari penjualan fitur tambahan seperti AI Trip, berbasis iklan. Dan iklan mitra itu diperkirakan sampai ke 300 juta. Dan total pendapatan di tahun yang pertama itu 480 juta. Nah, untuk biaya operasional ini mencakup seperti gaji tim, lalu pemilihan server, biaya promosi, program loyalitas, dan aktivitas komunitas, yaitu hingga 380 juta. Dan yang terakhir itu ada break even point, dengan proyeksi pendapatan 480 juta dan biaya operasional 380 juta. Triplocal diharapkan mencapai titik impasnya dalam tahun pertama. Estimasi transaksi bulanannya kurang lebih 3.167 transaksi per bulan. Baik, yang terakhir adalah visi jangka panjang. Nah, adapun visi dari Triplokal ini sendiri adalah menjadi platform wisata lokal digital terdepan yang menghubungkan wisatawan dengan budaya dan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, adapun rencana pengembangannya itu ada 3 waktu. Yang pertama untuk jangka pendek itu MPP diluncurkan di 3 kota wisata, yaitu Bukit Tinggi, Yogyakarta, dan Malang. Untuk jangka menengahnya itu menambahkan fitur komunitas, loyalitas, dan mitra UMKM baru. Dan untuk terakhir itu ada jangka panjang yang mana ekspansi nasional, pelatihan mitra, integrasi teknologi AI, dan multi-platform. Nah, Triplokal bukan sekedar aplikasi wisata, namun Triplokal ini hadir untuk mengangkat pariwisata lokal, memberdayakan UMKM, dan menjadikan perjalanan lebih personal, mudah, dan tentunya bermakna.